Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah al-aizza dima izzukum wa fil muqaddimah sahibul fadilah wal karamah sayyidis syekh Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi dima izzuh. Yang terhormat dan yang saya hormati saudara saya Kiai Haji Lukman Saifuddin yang mendapat cobaan menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak-bapak pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur, terutama Lajnah Ta'lif wan Nashr, TV 9 Nusantara, ibu-ibu, bapak-bapak, utamanya para sastrawan, budayawan yang hadir, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, istimewanya para santri, putri dan putra yang tercinta, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya bisa hadir dalam majelis yang istimewa ini. 34 tahun yang lalu saya ditakdirkan oleh Allah datang ke tempat ini untuk menyaksikan sejarah pembaharuan Nahdlatul Ulama, Muktamar yang ke-27. Sekarang ini setelah 34 tahun pondok pesantren ini mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum atau tidak terpikirkan oleh siapapun, termasuk oleh sastrawan Indonesia itu sendiri, yaitu melaksanakan muktamar sastra. Mudah-mudahan Allah meridhoi manfaat dan berkah, mendapat berkahnya para masyayikh muassis pondok pesantren ini, mulai dari Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Fawaid, kita mendapat berkah itu, dan muktamar sastra yang pertama ini sukses, berhasil, termasuk memenuhi harapan-harapan menteri kita tadi. Sebetulnya tidak perlu pidato kebudayaan, yang sudah ada pengarahan Menteri Agama. Itu tadi sudah mbahnya pidato kebudayaan tadi. Kenapa ide ini muncul dari pesantren? Semula itu kalau tidak salah hanya akan memberi judul Muktamar Sastra Pesantren. Entah dari mana timbulnya usulan-usulan itu, dari tawaduk menjadi pede. Dari tawaduk ini sastra pesantren aja lah gitu. Yang tidak pesantren kalau tidak cocok ya sudah gitu. Kemudian menjadi pede ini mesti ada yang memprovokasi ini. Menjadi muktamar sastra. Sudah dari pede kembali rendah diri lagi. Minta menteri supaya BCI menteri PDK segala macam. Enggak cocok dengan rohnya salafiyah tapi ya. Kenapa ini ide dari pesantren dan kenapa semula pesantren? Pesantren itu sudah menjelaskan kenusantaraan itu sendiri. Jadi tidak usah bicara Nusantara, asal pesantren Nusantara. Nusantara itu ya di pesantren itu. Kenapa? Karena di pesantren-pesantren itu sejak di pondok, sejak awal itu sastra yang dipelajari. Nahwu, shorof, segala macam itu disebut ilmu alat saja. Allah Ta'ala itu menurunkan nabi-nabi berdasarkan peradaban-peradaban manusia di dunia. Perkembangan peradaban manusia disesuaikanlah kitab suci yang turun dan nabi yang diutus. Kita ambil contoh yang terakhir saja, terlalu panjang kalau sampai ke Nabi Nuh segala macam. Ini waktunya sudah jam 2. Dari Nabi Musa, pada waktu itu tokoh masyarakat yang paling top, yang disegani oleh masyarakat adalah penyihir. Kalau sampean bisa nyihir,
bisa nyantet sampai tokoh masyarakat nomor 1. Disegani dan ditakuti pada waktu itu. Itu zaman Nabi Musa. Maka Allah mengutus Nabi Musa yang tidak hanya jaduk sekali. Mukjizat yang dibawa pun mukjizat yang tidak diatasi oleh para penyihir-penyihir ini. Ketika penyihir hanya bermain dalam ilusi, maka mukjizat tidak. Tongkat-tongkatnya penyihir ketika dilihat oleh masyarakat sebagai ular, tongkatnya Nabi Musa dilihat oleh para penyihir itu sebagai ular betul-betul. Sebagai tokoh yang paling tahu tentang sihir, tahu dia kalau itu bukan sihir. Peradaban semakin maju, orang sudah tidak sihir-sihir lagi, tapi sudah bangsa kedokteran. Orang tidak disuwuk lagi, tapi disuntik gitu. Jadi ini kedokteran, menyembuhkan orang sakit, ketabiban segala macam. Maka diutuslah Nabi Isa dengan mukjizat yang luar biasa di atas nalar tabib-tabib pada waktu itu yang paling jempolan sekalipun. Ini ada orang mati kok bisa disembuhkan, itu gimana? Tidak bisa diakal para dokter-dokter pada waktu itu atau tabib-tabib. Manusia semakin maju, peradaban semakin tinggi. Pada waktu itu yang paling top sebagai tokoh masyarakat, terutama di Arab dan sekitarnya, adalah sastra. Sastra ini puncak peradaban dari manusia. Kalau sekarang masih sihir-sihiran, itu kembali feedback ke zaman Nabi Musa itu. Kita sudah zaman sastra ini, sudah pakai nalar dan rasa, yang seperti dikatakan oleh Menteri Agama, nalar dan rasa. Maka yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat sastrawi. Orang mengira Quran itu seperti kitab fikih begitu. Orang-orang Jakarta terutama itu. Fikih di dalam Al-Quran bisa sampai dihitung itu berapa ayat saja itu. Dulu orang masuk Islam ada yang karena tertarik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kejujurannya, bagaimana kelembutannya, dan seterusnya. Ada yang masuk Islam karena sahabat Abu Bakar, kedermawanannya, kebijakannya. Tapi banyak sekali yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quranul Karim. Orang Arab itu hampir semua sastrawan, hampir semua. Sayyidina Umar masuk Islam karena membaca penggalan surat Toha. Padahal pada waktu itu dia sudah berniat mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa lihat Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq menceritakan ketika Abu Jahal, Abu Sufyan, Syarik yang melarang orang-orang Arab, orang-orang Mekah mendengarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketahuan ditempeleng. Ibnu Hisham dengan sanad-sanadnya menceritakan 3 malam berturut-turut Abu Sufyan Syarik kepergok Abu Jahal diam-diam mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat. Sampai Syarik bilang kepada Abu Sufyan, kamu ini semua kan kemarin ngelarang-larang orang baca, kenapa kamu sendiri sekarang mendengarkan, diam-diam mendengarkan? Apa pendapatmu tentang yang dibaca oleh Muhammad tadi, yang disuarakan Muhammad tadi? Abu Sufyan dari dulu memang politisi ya. Kalau Pak Menteri ini aja kalah. Makanya keturunan Abu Syams itu memang politisi dan diplomat semua. Makanya hanya sebentar Sayyidina Ali, seterusnya adalah dari keturunan Abdus Syams, turunannya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, terus Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Politisi. Jadi ketika ditanya, apa pendapatmu tentang yang kamu dengar dari Muhammad? Jawabnya Abu Sufyan, kamu juga mendengarkan kok tanya saya. Oh sama-sama mendengar. Saya coba sampai tanya sama politisi, jawabannya kan begitu itu. Ketika kemudian ditanyakan Abu Jahal, kamu juga mendengar, kenapa? Bagaimana pendapatmu? Jangan banyak bicara. Abu Jahal, jangan banyak bicara. Abu Jahal itu gengsinya paling tinggi di Mekah. Kalau Bani Hashim, Bani Manaf, dia membanggakan perempuannya ada yang cantik sekali, kita bisa mencarikan perempuan yang tercantik. Kalau dia membanggakan ada orang kaya, kita bisa mencarikan orang kaya. Kalau dia membanggakan ada orang yang paling ganteng, kita bisa mencarikan orang ganteng. Kalau dia mengatakan ada penyair yang hebat, kita bisa mencarikan penyair yang hebat. Tapi kalau dia mengatakan kami punya nabi, kita carinya di mana? Jadi menurut saya Abu Jahal itu bukan tidak percaya, tapi angas melawan. Nah, hubungannya apa ini dengan pesantren?
Kita tahu setelah Al-Quranul Karim, setelah zaman Islam, sastra itu jadi berubah lama sekali. Ilmu-ilmu bermunculan belakangan. Jadi ilmu-ilmu yang disebut oleh kita ilmu agama itu bid'ah semua. Bid'ah semua karena dia muncul setelah Kanjeng Nabi tidak ada. Quran mushaf yang kita baca itu bid'ah itu. Bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena dulu Quran itu tidak ditulis. Kalau ada yang berkata Kanjeng Nabi nyablon bendera barang itu ampun itu. Tidak ada itu. Dulu itu tradisi lisan lebih kuat. Ada kalau tidak salah Abu Atahiyah, seorang penyair jahiliyah. Ketahuan dia menulis. Loh, kamu menulis? Jangan bilang-bilang siapa-siapa. Karena menulis itu berarti dia ininya tidak jalan kalau orang menulis. Maka Quran pertama kali ketika dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan timnya itu, Quran itu tidak pakai titik sama sekali. Tidak pakai titik. Faktulu sama fakbalu sama saja. Sama saja. Kalau tidak hafal Quran. Kalau hafal Quran dia tahu. Jadi Quran yang tulisan tanpa titik itu sekedar mengingatkan ingatan orang-orang terhadap Quran yang dihafal itu. Oh ini faktulu. Oh ini fakbalu. Jadi hanya itu. Tapi kemudian Islam tersebar kemana-mana, banyak yang tidak hafal Quran, lalu kepingin menolong mereka-mereka yang ingin menghafalkan Al-Quran, tapi tidak bisa baca ini. Tentu ada jenius yang menemukan titik itu, bak kasih titik bawah, tak titik dua di atas. Itu pun sampai sekarang titik ini tidak sama. Makanya ada yang sok pinter itu lalu mendakwa-dakwa, ini menyesatkan umat Islam ini. Ada Quran menyesatkan. Ini Quran kok titiknya cuma satu, ini fa ini. Mestinya qaf itu titiknya dua. Dia gayanya seperti orang pinter, tapi pamer bodoh dia. Di Maroko sampai sekarang itu nulis qaf titiknya cuma satu di atas. Lah kalau fa titiknya satu di bawah. Lah orang ini kurang piknik istilah anak sekarang. Belum piknik sudah menyesat-nyesatkan orang ya, memang. Jadi itu bid'ah sekali. Kalau kemudian harokat itu lebih belakang lagi itu, fathah itu udah belakang lagi. Apalagi ornamen gambar kembang segala macam itu, tambah belakang lagi, tambah makruh itu. Mereka itu ngurusi bid'ah aja tidak konsisten. Bid'ah cuma muludan saya gimana? Ini kok sampai ke sana segala macam. Ini budaya, ini pidato kebudayaan ya. Jadi di pesantren itu ilmu yang muncul sebagai pendukung Al-Quranul Karim dipelajari di pesantren menjadi unggulan. Ada yang mengatakan ilmu alat, ada yang mengatakan secara rinci ilmu nahwu, sorof, ilmu balaghah, badi', ma'ani, segala macam. Sebetulnya itu semuanya ilmu alat untuk mengapresiasi Al-Quranul Karim. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Kita harus kembali kepada Quran, tidak usah mendengarkan kiai, terus ke Quran langsung, itu panutan kita. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Lukman ini. Quran terjemahan Kementerian Agama. Tidak bisa. Jangan terlalu sombong. Kamu sendiri yang ngerti Quran kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Mbok yang tawaduk seperti ulama-ulama kita itu, Imam Syafi'i, santri-santrinya bikin buku pinter. Beliau-beliau yang melihat Quran, yang melihat sunnah hadis, lalu bikin untuk orang-orang awam yang tidak sempat atau tidak bisa membaca Quran dan hadis supaya bisa segera sholat, dibikinkanlah sulam safina, sulam takrib dan seterusnya. Ini lebih saya hargai daripada yang petentang-petentang suruh kembali ke Quran tapi tidak mau ngaji. Kalau benar konsekuen mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji. Tidak bisa. Tidak ngaji, hanya mengandalkan Qurannya Pak Lukman, tak bisa. Itu ada ilmunya. Al-Quran itu ada ilmunya banyak sekali. Ada ilmu bahasa Arab, lughah ini ada gramatikanya, nahwu, sorof.
ada balaghah. Balaghah ini ada badi, ada bayan. Banyak sekali. Ada ilmu tafsir. Itu banyak sekali yang diperlukan untuk mengetahui bukan hanya isinya Al-Quran, tapi keindahan Al-Quran. Kalau melihat Quran depak, itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat. Pengertian secara utuh nonsen. Apalagi melihat keindahannya blas. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar, karena tidak ngerti Quran. Lihat wajah beliau, apa ada yang sangar itu? Kalau ini masih ada lumayan lah yang sangar. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Pandainya soal agama sekalipun kayak apa. Jadi kiai-kiai pesantren sejak awal mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren ini untuk mengapresiasi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran dan memetik keindahan Al-Quran. Karena itu di pesantren tidak ada pengajaran tapi juga pendidikan. Diajar olah dengan taklim akal pikirannya, tapi oleh tarbiyah dan pendidikan dengan itu tadi yang disebut Pak Menteri sebagai rasa. Santri tidak hanya terpelajar, dia keluar harus menjadi orang yang terdidik, pintar tapi berakhlak. Karena apa? Sumbernya dari Al-Quran. Saya itu kadang-kadang sejengkel karena sombongnya itu. Kembali Quran. Dan yang dijadikan rujukan itu Quran Kementerian Agama. Saya seringkali menyontohkan bahasa Arab saja, bahasa Arab, lughah saja. Belum kita bicara soal balaghah, badi', bayan, ma'ani. Dari lughah saja. Orang Arab mengatakan qoma zaidun. Sampai hitungi. Orang Arab mengatakan qoma zaidun. Orang Arab mengatakan zaidun qaimun. Orang Arab mengatakan zaidun qama. Orang Arab mengatakan zaidun yaqumu. Orang Arab mengatakan inna zaidan yaqumu. Orang Arab mengatakan inna zaidan qaimun. Orang Arab mengatakan inna zaidun qama. Orang Arab mengatakan kana zaidun qaiman. Sudah berapa ini? Ini bisa Hamzah teruskan banyak sekali. Dan orang Indonesia hanya memaknainya dengan zaidun berdiri. Berapa nuansa makna yang hilang di sana? Ini baru dari lafaz. Orang sembrono ngerti Quran itu harus ngaji yang lama, harus ngaji yang lama. Apa itu katanya alala tanalul itu ada terusnya yang lama itu apa artinya? Watuli zamani. Oh jadi Ustadz kemarin sore sudah ngajak orang kembali ke Quran. Dia sendiri nggak ngerti Quran. Banyak yang harus kita pelajari. Itu ada sastrawan dari Mesir itu, Aku Irawan. Itu tidak berani dia bilang kembali ke Quran, tidak berani. Dia ngerti betul seberapa tingginya kesusahan Al-Quran itu. Oleh ahli bahasa Arab, oleh orang Arab sendiri yang ahli tentang syair maupun nafar, syair atau prosa. Itu sampai sekarang tidak ada. Tantangan Al-Quran sampai sekarang ini terbuka terus. Zaman milenial, zaman medsos, zaman elektronik dan segala macam, zaman ilmu pengetahuan modern, ini masih terbuka. In kuntum fi raibin mimma nazal ala abdina faktu bi suratin mim. Masih terbuka sekarang. Tidak ada. Terutama karena bagaimana membedakan antara nuansanya ini. Kalau orang yang nggak tahu, orang awam baca Quran ini kok pengulangan terus menerus saja. Ini Nabi Musa lagi, ini Nabi Musa lagi, ini Nabi. Mesti bingung dia mau nggak ngerti sastra nggak apa. Mesti bingung. Ini maksudnya apa terus saja. Tapi kalau yang ngerti sastra dia tahu kenapa di sini diulang di sini pada waktu makomnya begini, kenapa ini di sini begini. Dan ini yang kemudian oleh kiai-kiai pesantren diajarkan sejak alatnya. Tujuan pertamanya adalah untuk mengapresiasi, memahami isi Al-Quran dan mengapresiasi keindahan Al-Quranul Karim. Itu awalnya. Maka tadi Kiai Azaim mengatakan bahwa kiai-kiai di sini sastrawan semua. Betul, sastrawan semua. Mereka menguasai balaghah, ilmu sastra mereka kuasai. Mungkin yang mereka tidak begitu kuasai adalah bahasa Indonesia. Makanya tadi saya nggak paham itu bahasa Perancis. Kalau santri-santri yang seperti Aku Irawan dia menguasai bahasa Indonesia, dia bisa.
bersastra-sastra. Kiai Zawawi Imron, dia ngerti bahasa Indonesia. Dia bisa bersair dengan bahasa Indonesia. Tapi ayah saya pakai bahasa Jawa, mbah saya pakai bahasa Arab. Kiai Hamid Pasuruan itu dijuluki sejak ditermas, mau tidak ditermas sudah dijuluki adib. Adib itu sastrawan karena beliau menguasai ilmu balaghah, badi', bayan, ma'ani. Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Cuma kemudian yang lebih mendominasi wacana masyarakat itu ada kewalian beliau. Jadi kesusastraannya hilang. Sama Kiai saat ini sebetulnya sastrawan, tapi karena kewaliannya sastranya hilang. Orang tidak menyangka kalau beliau sastrawan karena ketutupan dengan kewaliannya. Kiai Hamid juga begitu. Betulnya sastrawan, punya buku diwan, kumpulan puisi, tapi ketutupan kewaliannya. Itu kebalikan saya lah. Saya baru separuh ngomong sampai udah ketawa itu. Kalau orang Jawa mengatakan Anda itu limpat seprapat tamat sudah. Iya, jadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dia menguasai 12 disiplin ilmu, tapi beliau terkenal sebagai Sultanul Auliya. Jadi sebetulnya gitu. Jadi kiai-kiai beliau ini sastrawannya ketutupan. Tapi pasti, apakah dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Jawa, Kiai Ali Maksum membuat syair yang luar biasa indah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, konon beliau bisa seperti penyair Arab, bisa bersair secara irtijalan, improvisasi. Di sini saya belum pernah tahu orang yang penyair Indonesia yang bisa improvisasi. Ada yang agak mendekati itu, Sofyan Lea, ada enggak? Ada, Sofyan Lea ada. Mana orangnya? Dia itu pagi tadi sampai bilang saya bikinkan syair untuk nanti malam. Dia apa temanya? Sastra pesantren. Dia udah bisa bikin. Tapi yang irtijalan itu hampir tidak ada. Jadi ngomong biasa gini lalu bersair. Kalau orang Arab biasa itu. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali biasa. Sayyidatina Aisyah biasa. Ngendikan terus bersair biasa. Tapi di sini saya belum pernah lihat. Agak mengkek-mengkek Sofyan itu. Sofyan itu sehari sebelumnya bisa. Kalau bangsa aku ya sebulan lah lama itu. Jadi di pesantren itu memang diajarkan sastra. Ada yang hanya untuk memahami dan mengapresiasi keindahan Al-Quran, ada yang kemudian karena kiainya kreatif digunakan sendiri untuk menciptakan. Maka Anda akan lihat banyak dari dulu kiai-kiai mempunyai syair-syair. Bahkan ini sayang yang sebetulnya dulu siap untuk mencarikan puisi-puisinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu cucunya Kiai Isom, tapi Kiai Isom dipundhut Allah Ta'ala muda. Jadi belum ketemu sudah kapundhut. Sekarang nggak ada lagi yang senang dengan maktabah dan mau mencari. Itu ada. Jadi dulu Kiai Hasyim dengan siapa, dengan Kiai siapa, kalau tidak cocok soal apa, itu ditulis dalam puisi, dalam syair. Sehingga orang yang nggak ngerti sastra, hanya ngerti nahwu sorab bloko-bloko itu tidak akan paham. Santri-santri nggak paham kalau kiainya sedang bertengkar, berbeda pendapat, tidak tahu. Itu pertama menyembunyikan perbedaan mereka supaya santri tidak menganggap permusuhan. Karena kadang-kadang kiai itu berbeda pendapat, santrinya menganggap bermusuhan. Saking hati-hatinya mereka lalu menggunakan syair. Pendapatku begini-begini, kalau pendapatmu begitu terserah kamu, tapi tunjukkan dalilmu. Itu pakai syair. Kalau sekarang kan enggak. Ini berkelahi, anak buahnya disuruh ikut-ikut berkelahi. Jadi sangat pas sekali seperti yang disebutkan oleh Pak Menteri tadi bahwa muktamar ini muncul idenya dari pesantren. Dan sekali lagi pesantren memandang sastra adalah seperti sastra yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim yang mengalahkan semua sastra yang ada. Bukan hanya muatannya tetapi keindahannya. Jadi sayang sekali sekarang ini jarang ilmu-ilmu sastra ini diajarkan di pesantren. Tapi lebih sayang lagi karena di pesantren tidak diajarkan bahasa Indonesia untuk membawakan nilai-nilai pesantren ini ke luar. Kekurangannya di pesantren cuma satu itu, bahasa Indonesia. Jadi tahu keindahannya Al-Quran, tahu ilmu sastra, bahkan ilmu arut itu tahu. Santri-santri ngerti ilmu arut, itu sudah ilmu musik itu. Tapi untuk mengeluarkan tadi ada pertanyaannya Pak Menteri tadi, kenapa kok di luar kelihatannya kok nggak ada dari pesantren? Jawabannya yaitu karena mereka menggunakan bahasa daerah atau bahasa Arab. Mereka bersastra menggunakan bahasa Arab atau bahasa Arab.
Alhamdulillah seperti yang dikatakan Pak Menteri tadi, ada orang-orang yang sekarang dari pesantren kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Di Indonesia dikacaukan oleh Belanda. Belanda itu mendikotomikan kita itu menjadi umum dan agama, itu yang merusak itu. Pendidikan kita itu dipecah dua, pendidikan umum sampai menterinya juga terus ikut-ikut. Oh ini Man yang baru ini 70% agama, 30% umum. Yang umum itu yang mana? Yang agama itu yang mana? Nahwu sharaf balaghah itu umum apa agama? Enggak jelas. Ini gara-gara Londo ini dicekoki Londo dan kita kunyah terus sampai sekarang. Ini akibatnya lucu sekali. Di Indonesia ini ada madrasah, ada sekolah. Ada yang sampai keliru. Anakmu di mana? Dia sekolah di madrasah. Ada sekolah, ada madrasah, ada toko buku, ada toko kitab. Sampean kalau mencari buku-bukunya ayah saya di toko buku seperti Gramedia, Gunung Agung nggak akan ketemu, karena buku-buku ayah saya yang banyak itu dijualnya di toko kitab. Seperti Menara Kudus, Toha Putra, Salim Nabhan, segala macam. Kalau cari buku saya bisa cari di Gramedia, Gunung Agung. Jadi lucu, toko kitab, toko buku, madrasah, sekolah. Ini supaya jadi masukan teman-teman. Ini gimana? Ini merugikan kita sekali, merugikan. Kalau ada yang sekolah umum nggak ngerti agama. Sekarang ada tren baru, orang umum kepengen agama dengan jalan pintas model mereka. Akibatnya seperti sekarang. Akibatnya seperti mereka. Itu orang-orang yang sok-sokan itu soal agama. Itu orang-orang yang pendidikannya selama ini eksak semua. Ilmu pasti, ya bukan ilmu sosial. Coba Anda selidiki semua. Mereka sok-sokan karena memang tidak pintar betulan. Maka inilah tantangan yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Menteri. Bagaimana ini tadi baru saja ditanyakan saya sama wartawan ketika jalan di sini ini. Apa pentingnya? Menurut sampean ini muktamar sastra ini apa pentingnya? Ya penting, saya bilang gitu. Pentingnya apa? Pokoknya penting. Saya mau pidato kebudayaan kok dia tanya di situ. Nah, mendengarkan sebentar kan bisa. Jadi karena di dalam sastra ini tidak hanya olah pikir tapi olah rasa. Tadi sudah dikemukakan oleh pidato kebudayaan yang bagus pertama kali tadi. Olah rasa. Kita sekarang yang kurang adalah olah rasa. Zauk kita tidak. Zauk. Orang yang tidak punya zauk jangan diajak bicara soal sastra. Tidak mudeng. Jangan diajak bicara soal rahmatan lil alamin, tidak mudeng. Dia tidak punya rasa kok. Rahmatan itu rasa kok. Rahmatan itu rasa. Kalau orang nggak punya rasa, nggak punya perasaan, hanya perhatiannya kepada manusia saja, tapi tidak perhatian terhadap perasaan manusia. Karena di sini sekarang kan banyak orang itu suka memperhatikan orang, tapi jarang yang memperhatikan perasaan orang. Karena disamakan dengan dirinya, dia tidak punya perasaan. Jadi saya berharap ini mumpung datang juga itu sastrawan-sastrawan dari mana-mana nanti bisa urun rembuk di dalam pembicaraan itu gimana? Kenapa kok sastrawan kok seperti kata Pak Menteri tadi dimarginalkan, dipinggirkan itu? Seolah-olah ya seniman secara umum lah itu bagian sini. Saya baca puisi aja, kiai-kiai Madura dulu pertama kali, kiai kok baca puisi gitu. Kiai kok baca puisi. Saya dibilang sama wartawan gitu, ini kata kiai-kiai di Madura. Dia tak tahu kalau di Madura ada kiai juga yang berpuisi. Namanya D. Zawawi Imron. Malah penyair sungguhan ini. Saya kan penyairan aja. Saya bilang pada waktu itu bilang sama kiai Madura yang bilang begitu itu. Kiai yang tidak berpuisi itu bukan kiai itu. Bukan kiai-kiaian. Dia harus tahu sastra, dia harus tahu balaghah, dia harus tahu keindahan Al-Quran. Dulu saya pernah pertama-tama kali saya populer sebagai penyair itu. Baca puisinya cuma di Jakarta bersama-sama Pak Zawawi ini. Anak-anak muda Semarang minta supaya saya juga membaca puisi lah Pak Kiai. Ini kawan-kawan muda ini kepengen dengar sampean baca puisi di sini nih. Masa di Jakarta terus? Oke, kapan ya? Ini ada acara mauludan di Masjid Baitur Rahman ini. Nanti Pak Kiai baca puisi. Oke lah. Pada saatnya malam itu Kiai Semarang datang ke saya. Saya dengar Gus Mus mau baca puisi nanti malam. Iya. Wah, enggak usah lah. Lu kenapa Pak Kiai? Pokoknya enggak usah, enggak pantas. Sampai Rais Suriah wilayah masa baca puisi.
Lah saya sudah terlanjur bilang sama anak-anak muda. Nah, anak-anak muda serahkan saya. Modelnya kiai kan gitu, serahkan saya. Mengandalkan wibawanya. Serahkan saya kalian anak-anak muda. Ya kan saya kan tidak bisa, saya sudah janji itu saya mengecewakan mereka. Begini sajalah, Pak Kiai nanti duduk di depan. Begitu saya baca puisi, Kiai tidak setuju, langsung Kiai berdiri. Kiai berdiri pergi. Begitu Kiai berdiri, saya akan turun dan selamanya saya tidak akan baca puisi. Oke, duduklah dia dekat gubernur situ. Ya waktu giliran saya bilang, ini mulai zaman Nabi Muhammad SAW. Semua pemimpin agama Islam, ulama-ulama itu hampir semua baca puisi. Nggak ada yang tidak. Kanjeng Nabi yang tidak diajari oleh gurunya, Bama Alam Nausyi'r, pernah membaca puisi pada waktu penggalian Khandaq. Ana nu Abdul Muttalib, ana nabiyun la kadzib. Secara sajak itu bagus, tapi secara syair belum begitu bagus. Karena Kanjeng Nabi memang bukan penyair, Bama Alam Nausyi'r. Tapi beliau mengapresiasi ketika Ka'ab bin Zuhair membacakan Banat Su'ad di hadapan beliau. Dicopot burdahnya, dihadiahkan kepada Ka'ab. Kemudian burdah ini dipakai oleh Imam Busiri, karena Imam Busiri ketika membawa bikin syair Amin Tazakkur itu, beliau mimpi dikasih. Jadi sebetulnya Sahibul Burdah yang sesungguhnya adalah Ka'ab bin Zuhair. Imam Busiri hanya diberi. Jadi saya bilang kepada hadirin, ya, tapi yang saya panggil Pak Gubernur karena pimpinannya soalnya. Jadi Pak Gubernur dari dulu Sayyidina Umar bisa bersyair secara irtijalan, improvisasi. Sayyidina Ali punya diwan, Sayyidina Ali punya antropologi puisi, Sayyidina Ali. Imam Syafi'i punya diwan Syafi'i, antropologi Imam Syafi'i. Itu semua ke bawah. Ini dulu hampir semua pesantren-pesantren kiai-kiai itu hampir setiap malam Jumat itu membaca puisinya Al-Barzanji minimal itu, puisi burdahnya Imam Busiri. Tapi malam ini saya akan baca puisi saya sendiri. Oh begitu, saya bilang begitu. Terus saya baca puisi saya. Begitu saya baca puisi, saya lihat dia dengan khusyuk mendengarkan saya baca puisi. Mingket tidak berdiri apalagi. Begitu saya turun, dirangkul saya. Wah itu bagus untuk dakwah Gus. Gimana? Jadi kadang-kadang itu kita nggak ngerti antara apa namanya. Ini karena kita tidak kenal. Betulnya itu makanannya wong pesantren, sastra. Dan itu yang membedakan orang pesantren dengan yang tidak pesantren. Orang pesantren itu punya humor, punya apa namanya kesantunan, punya keramahan, punya kelembutan, pokoknya ada asar daripada sastra Al-Quranul Karim pada mereka. Karena mereka tidak hanya ngelalar tadarusan tentang bacaan-bacaan Al-Qurannya, tapi mempelajari ilmu-ilmu alat untuk mengetahui keindahan Al-Quran. Jadi kalau santri yang sungguh-sungguh, dia akan keluar menjadi bukan hanya kiai yang mau ngerti fikih, tidak, dia ngerti secara menyeluruh, seperti menyeluruhnya Al-Quran di dalam menebarkan kehidupan di dalam masyarakat. Saya kira itu nanti ada sastrawan-sastrawan yang betulan yang insya Allah akan memperkaya kita. Dan sekali lagi saya mengharapkan seperti bagaimana Pak Menteri Agama mengharapkan muktamar ini tadi dijamin, saya tambahi insya Allah dari belakang tadi, beliau jamin akan terus ada muktamar ini, muktamar sastra. Kita doakan ini muktamar ini sebagai muktamar pertama. Jadi muktamar sastra pertama baru kurung tahun 2018. Karena menurut jaminan Menteri Agama akan terus ada muktamar. Semakin supaya mendekat, supaya kita mempunyai kontribusi. Jangan sastra menjadi elit juga tidak, dimarjinalkan juga tidak. Ya dia jadi sesuatu yang berada di hidup dalam masyarakat, yang mempengaruhi masyarakat, Kadang-kadang bahasa khitobah pidato tidak masuk di hati, tapi bahasa sastra bisa masuk dalam hati. Orang akan menjadi tersentuh hatinya mendengarkan puisinya D. Zawawi Imron. Kalau membaca ibu, semua orang ibu ataupun bukan ibu, calon ibu semuanya merasa disentuh hatinya.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin wa khairu nahdlatul ulama wa nahdin wa khairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.